Hai semuanya, pada kali ini saya diminta untuk membawakan sebuah renungan yang judulnya Manis-Manis Pahit. Jadi waktu dengar judulnya itu menurut saya menarik ya, karena sesuatu yang manis tapi ternyata pahit. Nah, memang ada satu titik kita sebagai orang percaya itu ngerasa nyaman sekali sama sesuatu padahal sebenarnya itu salah. Contohnya itu banyak banget. Contohnya itu yang paling sering itu rokok, terus atau apalagi lah, nonton porno, bohong, nyontek, atau apapun itu. Pokoknya sebenarnya kita tahu kalau itu salah, tapi ya udah go ahead gitu, go ahead lanjutin aja karena kita ngerasanya enak. Ya nyontek enak, gak usah belajar. Rokok enak, kayak ya nggak tahu sih, saya juga nggak pernah merasakan gimana rasanya rokok, tapi kebanyakan ya memang orang-orang bilang kalau itu membuat kita merasa lebih tenang gitu. Nah, tapi faktanya memang hal-hal berdosa ini itu membuat kita nyaman dan itu terasa manis gitu. Pertanyaannya itu adalah bagaimana kita bisa membenci dosa yang pahit padahal itu tuh kita rasain manis. Terutama waktu kita melakukan itu nggak ada yang namanya perasaan dihukum. Jadi malahan kalau kita melakukan hal-hal itu nggak ada yang kayak maksudnya bener-bener menghukum kita gitu. Kayak misal setelah rokok terus tiba-tiba besoknya asma atau besoknya sakit jantung atau besoknya sakit paru-paru dan sebagainya. Nggak ada hukuman yang secara langsung menegur kita bahwa itu tuh salah. Yang ada itu malah memang kita merasa lebih santai. Jadi seolah Tuhan itu kasih kita kebebasan gitu, kebebasan untuk melakukan hal itu tanpa ya ada sesuatu yang konkret yang benar-benar menegur kita. Itu nggak ada. Nah, kita mau buka sama-sama di Yohanes 3 ayat 19-20. Ya. Yohanes 3 ayat 19-20 mengatakan, "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak." Jadi, permasalahannya, kita itu sudah berdosa, dan sebenarnya ada terang yang datang. Masalahnya itu adalah, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi, sudah jelas dikatakan bahwa sebenarnya kita ini memiliki terang, tetapi kita lebih memilih gelap. Ya, jadi memang balik lagi ke poin yang awal yang saya bilang, ada momen yang waktu kita melakukan dosa itu membuat kita merasa lebih baik. Ya, Alkitab menyebut hal ini dengan menikmati kesenangan dari dosa, tapi sementara, yaitu tercatat di Ibrani 11 ayat 25. Saya pernah punya pengalaman beberapa. Jadi papa saya itu terkena penyakit jantung dan salah satu penyebabnya itu juga karena rokok. Dan waktu saya temani ke rumah sakit, jadi satu ruangan dengan orang lain. Nah, orang lain ini juga terkena jantung dan penyebabnya itu karena rokok. Terus sempat berbincang-bincang dengan si istri yang kena penyakit ini, ya dia bercerita bahwa ya, suami saya ini kena jantung karena terlalu banyak rokok. Dalam sehari itu dia bisa menghabiskan 5 bungkus rokok. Jadi 5 pack itu habis. Dan itu katanya karena dia dosen, terus setelah itu capek dan ngerasa kalau rokok itu waktu kayak dihisap gitu ya. Rokok waktu dipakai itu dia merasa ada ketenangan tersendiri. Jadi dia bisa lebih fokus, lebih apa. Jadi ya tanpa disadari, ya ini contoh yang ringan ya, tapi maksudnya menggambarkan bahwa ya memang kita tahu kalau itu akan menimbulkan beberapa potensi buruk terhadap kesehatan ataupun hal yang lain, tapi tetap saja dilakukan karena hal itu memang membuat lebih tenang. Bahkan ya sebenarnya rokok pun itu dalam bungkusnya juga sudah tertulis merokok membunuhmu, tapi ya orang tetap gak peduli. Bahkan itu sudah benar-benar ada peringatannya, tapi tetap dilanjutkan. Ya karena enak. Jadi waktu saya dapat tema ini, manis-manis pahit, itu memang kenyataannya seperti itu. Dan rokok itu hanya hal kecil.
banyak sekali kita bisa tarik ke hal-hal yang besar lainnya, tapi ya saya tidak akan bahas. Saya cuma berbicara realistis saja kalau memang dosa itu terasa lebih enak dan lebih manis. Jadi seolah-olah kita ini menganggap anak kecil yang nggak tahu kalau rasa racun itu sebenarnya pahit. Racun itu membuat kita jatuh, tapi kita malah kayak anak kecil yang merasa ya racun ini tuh manis dan menyenangkan. Saya dulu pernah waktu masih SD, ya nggak tahu motifnya apa, jadi ada satu merek permen di kantin gitu ya. Merek permennya nggak seberapa terkenal, tapi cukup banyak dinikmati oleh ya waktu itu seumuran saya. Dan ternyata besoknya masuk berita kalau ada oknum yang sengaja dia merubah isi permen itu tuh sebenarnya narkoba, cuman covernya permennya. Saya merasa ya manis-manis pahit itu seperti itu, kayak kita merasa manis banget dan sebagainya, padahal tuh di dalamnya tuh bukan permennya. Saya nggak tahu ada motif yang seperti itu, tapi saya langsung teringat momen itu. Ya, saya tadi sudah bahas dosa itu enak. Sebenarnya dosa sendiri itu apa sih? Ya, kita mau buka sama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa dosa itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Dan ada juga yang namanya istilah hamartia, yaitu meleset dari sasaran. Jadi kalau kita buka lagi di 1 Yohanes 1 ayat 5b, ya, itu dikatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi bertolak belakang dengan poin pertama yang saya sempat bicarakan, kalau manusia itu menyukai kegelapan padahal sudah ada terang, tapi sebaliknya Allah itu justru adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tapi kita justru mengejar kegelapan. Dan hal ini juga dijelaskan di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, semua manusia itu berdosa, semua manusia itu menyukai kegelapan, dan sudah di-highlight di Roma 3 ayat 23, manusia itu kehilangan kemuliaan. Jadi, yang lebih parah itu waktu kita berbuat dosa, itu kita bukan sekedar melanggar hukum Allah. Jadi kalau di ayat yang 1 Yohanes 3 ayat 4 itu bilang kalau ya dosa itu waktu kita melanggar hukum Allah. Masalahnya bukan hanya hukum, bukan seperti kita ada di sekolah atau di lingkungan masyarakat yang kita melihat hukum lalu kita melanggarnya, lalu sudah. Mungkin ya hukumannya akan ada, entah itu kalau kita melanggar lalu lintas ditilang atau sebagainya. Nah, tapi kalau kita melakukan dosa, itu sebenarnya yang lebih parah itu bukan cuma melanggar, tapi lebih dari itu dosa memalingkan kita dari rancangan yang dikehendaki Allah. Jadi, ya manusia kehilangan kemuliaan dan kita jadi berpaling dari arah yang sebenarnya, yang seharusnya kita ini memuliakan Allah, tapi kita justru menggunakan cara berpikir kita sendiri dan mengatakan kalau ini benar, ini enak, lalu kita teruskan. Dan itu membuat kita jauh dari Allah. Sebenarnya poin utamanya itu adalah itu. Jadi yang paling mengerikan adalah dosa membuat kita berpaling dari Allah. Ya. Dan setelah dipikirkan lagi, waktu kita berbuat dosa memang yang ada di pikiran kita tuh ya hanya diri sendiri. Yang ada di pikiran kita tuh hanya aku, dan aku. Itu sebabnya waktu kita berbuat dosa, semuanya itu terasa enak ya karena kita merasa hanya saya yang paling mengerti diri saya. Hanya saya yang bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam hidup saya. Padahal enggak. Waktu kita berpikir tentang aku, dan aku itu semuanya akan berantakan. Ya kita akan berbuat sesuka hati dan akhirnya berujung pada dosa. Nah, tapi sebenarnya dosa itu saya sempat berpikir apakah dengan dosa itu memisahkan hubungan saya dengan Allah. Nah, ini yang perlu teman-teman bedakan. Jadi, waktu Allah sudah menebus dosa kita,
Sebenarnya relasi kita tidak terputus waktu kita berbuat dosa, tapi persekutuan kita terputus. Jadi ada yang namanya relasi dan ada persekutuan. Tapi dua-duanya mirip, hanya outputnya beda. Jadi dimulai dari relasi. Relasi itu startnya waktu kita terima Kristus. Dan itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua, sifatnya kekal. Jadi keselamatan yang kita dapat itu sebenarnya sifatnya kekal. Itu ada di 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Yang ketiga, relasi ini dipertahankan oleh Allah. Dan itu ada di Yohanes 10 ayat 27-29. Yang terakhir, tidak akan pernah berubah. Dan itu sudah dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Tapi, karena dosa ini, kita bisa hilang persekutuan dengan Allah. Jadi, yang pertama, kita terima keselamatan itu saat kita terima Kristus. Ada di Kolose pasal 2 ayat 6. Tapi yang kedua, kalau saya bilang tadi di relasi itu kekal, sifatnya dari Allah, yang ini bisa terhambat. Itu ada di Mazmur pasal 32 ayat 3-5. Dan dipertahankan sebagian oleh kita. Jadi kita tuh bisa mempertahankan persekutuan dengan Allah bergantung pada cara berpikir kita dan bagaimana relasi kita dengan Allah. Jadi itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi hal ini bisa berubah ketika kita berbuat dosa. Jadi yang sebenarnya kita sudah diselamatkan, kita tuh bisa aja berubah haluan seperti yang saya bilang tadi, karena kita terlalu memikirkan diri sendiri. Jadi kita lupa kalau ya kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa, dan itu bisa berubah. Itu ditulis di Mazmur 66 ayat 18. Ada poin menarik yang saya dapatkan ketika saya menulis hal ini. Yang menarik kalau merasakan dosa itu enak, padahal diam-diam itu membunuh kita. Jadi kalau tadi di awal saya bilang enaknya dosa itu membuat kita merasa lebih baik, tapi ternyata dosa sendiri itu artinya sangat mengerikan. Jadi menarik kalau merasakan dosa itu enak, padahal diam-diam itu membunuh kita. Yang lebih menarik lagi, waktu tahu bahwa dosa itu jahat, tapi tetap kita lakukan. Pertanyaan yang muncul ketika saya membuat renungan ini itu lebih ke bagaimana cara kita membenci dosa. Jadi susah memang Jadi susah untuk kita melepaskan diri kita dari dosa. Karena sekalipun kita tahu itu jahat, tapi kita tuh merasa enak gitu ya, enak. Terus merasa lebih gampang. Intinya sepertinya malah dosa itu kayak tanpa dosa hidup ini kurang menyenangkan gitu. Nah, bagaimana cara kita itu bisa membenci dosa? Itu yang saya pergumulkan waktu membuat renungan ini. Ya, yang pertama, kita harus punya kemauan, tentu. Dan menyadari bahwa dosa itu hal yang salah. Jadi, saya mendapatkan satu teguran ya. Mengerti bahwa jadi membenci dosa itu bukan opsional, melainkan merupakan sebuah kewajiban. Kita mau sama-sama buka di Mazmur 97 ayat yang ke-10. Ya dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang yang fasik. Jadi, hal yang memang pertama kita lakukan itu ya itu tadi. Jadi menyadari bahwa dosa adalah hal yang salah dan kita harus sadar bahwa untuk membenci dosa itu bukan pilihan, tetapi kewajiban kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kita mau sama-sama buka di Efesus 2 ayat 3-5. Jadi di Efesus dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi sadar diri bahwa sebenarnya kita ini sudah diselamatkan. Sayangnya, waktu kita tahu sudah diselamatkan,
sebagian besar dari kita termasuk saya malah berpikiran kalau ya sudah diselamatkan. Jadi apapun yang saya lakukan itu pasti akan Tuhan ampuni, karena ya kita merasa ya sudah, kita sudah ditebus, akhirnya kita berbuat sesuka hati. Padahal enggak. Justru harusnya kita ini sadar diri. Kalau kita ditolong seseorang, itu kita malah harusnya berpikir kalau untung ada orang ini, kalau nggak ada, saya mau jadi apa? Dan ini bahkan bukan orang, ini satu pribadi yang menolong kita. Ya, jadi kita yang seharusnya binasa itu malah diselamatkan. Dan kita harusnya sadar diri kalau kita bisa melakukan hal yang lain sebagai bentuk ucapan syukur kita. Bukan malah kita menyia-nyiakan segala sesuatu itu dengan hawa nafsu kita sendiri yang merasa kalau ya ini menguntungkan bagi saya, ini benar bagi saya, ini nyaman bagi saya, tanpa sadar bahwa itu salah di mata Allah. Jadi poin yang kedua, kita harus sadar diri. Lalu yang ketiga itu ada di Roma 12 ayatnya yang kedua. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada satu quotes ya dari guru saya waktu SMA, dan saya ingat sampai sekarang. Dia sebenarnya ngajar akuntansi, tapi saya nggak tahu waktu dia mengajar, dia selalu bilang seperti ini. Change the world before the world change you. Jadi pandangan kita sebagai orang percaya enggak. Jadi nggak tahu ya, kata-kata itu bagi saya sederhana tapi berarti besar gitu. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Ya meskipun saya sudah kuliah dan saya sudah di semester akhir, tapi saya masih ingat kata-kata itu. Ya secara nggak langsung itu mirip dengan Roma 12 ayat 2 tadi. Jadi bagi saya memang kita ini manusia yang rapuh gitu, manusia yang sangat mudah terbawa. Kalau saya sedang ada dalam persekutuan kecil gitu ya, saya selalu menekankan dengan anggota persekutuan itu, saya selalu bilang kalau ya kita ini manusia yang rapuh sebenarnya. Kita tuh gampang banget buat terbawa arus apapun itu. Apalagi dengan perkembangan zaman yang sekarang, dengan banyaknya hal-hal yang sepertinya tidak lumrah tapi sekarang jadi satu kebiasaan gitu, dan sebenarnya sifatnya negatif. Saya berharap, saya selalu bilang kalau kita sebagai orang percaya sebaiknya kita dulu yang membuat satu perubahan gitu. Change the world before the world change you, itu kita bukan yang terpengaruh. Dan mindset seperti ini tuh kayak harusnya kita sadar bahwa itu juga bisa kita dapatkan atas anugerah Tuhan saja, dan nggak bisa kita pasrah sama keadaan kayak mindset yang sebelumnya mungkin kita sudah diselamatkan lalu kita boleh berbuat sesuka hati. Itu enggak, itu menandakan bahwa kita pasrah. Sedangkan dalam Roma 12 ayat 2 ini itu justru menggugah saya untuk bisa mengerti bahwa kita ini nggak seharusnya menunggu mujizat atau pasrah, tapi justru kita yang memulai satu gerakan gitu ya, atau satu tindakan yang benar-benar itu benar di mata Allah. Jadi ya terus kita mengikut arus dunia. Ya tapi dari judul renungan yang diberikan pada saya, Manis-Manis Pahit, itu bagi saya ada satu kesadaran gitu ya sebagai orang percaya bahwa ya dosa itu memang manisnya hanya di depan saja. Dari judul yang diberikan, Manis-Manis Pahit, itu bagi saya merupakan satu kesadaran dari kita sebagai orang percaya bahwa ya sebenarnya dosa itu memang manis di awal saja. Tapi memang nggak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya Tuhan memang mengizinkan kita untuk melakukan dosa tersebut. Ya kenapa? Untuk mengajarkan pada kita bahwa dosa itu pahit. Jadi untuk membuka mata kita, mencelikkan hati kita kalau dosa itu benar-benar pahit. Kadang ada pepatah ya, learning by doing, atau kayak pengalaman itu ilmu yang paling berharga. Ya bagi saya itu juga berlaku di hal ini gitu. Kadang Tuhan izinkan itu untuk kita justru kembali ke jalan yang benar. Tapi juga jangan salah, jangan
justru kita malah menguji lalu kita berbuat sesuka hati. Ya seharusnya kita sebagai orang Kristen itu sadar kalau dosa ini salah dan kita mempunyai hati yang benar-benar mau untuk berbuat satu kebenaran. Ya, kita juga mau sama-sama buka di Ayub pasal 20 ayat yang kelima. Ayub 20 ayat yang kelima, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Jadi dosa itu ya seperti itu, memang enak tapi sifatnya sementara. Dan dari semua pembicaraan yang saya bisa bahas tadi, ada satu hal yang erat kaitannya kenapa kita berbuat dosa, yaitu soal ketaatan. Jadi kenapa manusia rentan berbuat dosa itu sebenarnya karena kita tidak punya relasi yang dekat dengan Allah, ya karena kita tidak taat. Jadi kita perlu mengerti bahwa untuk bisa terus menjalaninya, ya kita harus taat kepada Allah. Ya, mengapa harus taat? Ya, yang pertama, karena Allah sendiri yang sudah mencontohkan, dan itu tertulis di Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Allah sendiri itu mencontohkan bahwa dia adalah pribadi yang taat. Ya sebagai orang percaya, kita seharusnya juga memiliki hati yang mau taat. Ketaatan tuh erat kaitannya dengan iman. Waktu saya menulis mengenai renungan ini, saya mendapat satu istilah gitu. Jadi ketaatan tanpa iman itu mungkin, tapi iman tanpa ketaatan itu tidak mungkin. Jadi kita bisa saja taat. Saya dulu pernah punya teman gereja gitu ya. Dia selalu rajin ke gereja setiap minggu, dan malahan dia selalu menanti-nantikan hari itu, kayak aduh hari minggu tuh kurang berapa hari lagi, kayak bener-bener semangat. Tapi ternyata dibalik semua motivasi itu, sifatnya dia yang rajin untuk datang ke gereja, ternyata motivasinya itu bukan datang kepada Allah, tapi justru ya dia punya motivasi lain yang membuat dia merasa lebih tenang gitu, dan itu berhubungan dengan orang yang ada di gereja. Jadi dia merasa dengan dia berhubungan dengan beberapa orang, dia punya relasi yang lebih luas, dia juga punya teman yang banyak, yaitu motivasi dia yang sesungguhnya. Dan bukan tanpa sadar. Dan yang paling mengejutkan adalah ya teman saya berpindah keyakinan, dan itu menunjukkan salah satu contoh konkret gitu. Ketaatan tanpa iman itu mungkin, dengan motivasi yang berbeda. Iman tanpa ketaatan itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu bisa mengatakan saya beriman, tetapi dia tidak taat dalam kesehariannya. Dia malas ke gereja, atau malas baca Alkitab, malas berdoa, malas persekutuan, itu tidak mungkin. Jadi justru ketaatan itu cerminan orang beriman. Kalau dia beriman, itu pasti dia ada rasa takut tersendiri atau ada rasa khawatir tersendiri kalau dia itu nggak taat kepada Allah. Ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang bersedia membayar harga gitu. Membayar harga ini yang membayar harga untuk ketaatan. Ya contoh-contoh konkret yang bisa kita lihat itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu mereka adalah tokoh-tokoh yang mereka memang mau membayar harga untuk ketaatan. Mereka rela gitu bahkan mati meskipun diancam semengerikan itu. Jadi mereka lebih memilih untuk taat kepada Allah, untuk benar-benar melakukan satu tindakan yang benar, daripada mereka mengikut sekitar tetapi melakukan tindakan yang salah. Tapi juga ada tokoh yang tidak taat, contohnya seperti Saul, Yunus, Daud, dan raja-raja Israel lainnya. Ya, seringkali kita ini kurang struggle, kurang berusaha untuk mau taat. Dan itu sebenarnya yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Yang kita pikirkan ya hanya diri kita sendiri. Kita berpikir kalau itu enak, itu membuat kita nyaman. Jadi kita ya go ahead gitu, serah hidup saya. Padahal hidup bukan cuma tentang saya, tapi lebih dari itu justru sebenarnya tujuan kita diciptakan itu untuk memuliakan nama Allah.
Yesus sendiri mengajarkan 4 hal untuk taat. Yang pertama itu jangan menyerah. Ya, meskipun Yesus ada dalam penderitaan yang sebegitu besarnya, ya Yesus tidak akan menyerah untuk taat kepada Bapa gitu. Yang kedua, tidak berubah karena kesetiaan murid. Jadi, ya kalau yang kita tahu, ya Yesus sendiri banyak mengalami pengkhianatan gitu ya. Dan itu justru di orang-orang terdekat Yesus. Tapi ya justru ada satu pribadi yang mencontohkan kita bahwa ya taat itu tidak terpengaruh dengan sekitar kita lagi-lagi. Yang kedua, tidak berhenti karena penolakan. Ya mungkin banyak ajaran Yesus juga yang ditolak di kala itu. Tapi juga Yesus tetap memperjuangkan bagaimana dia bisa taat untuk memuliakan Allah. Dan yang terakhir, ya belajar bahwa ya ketaatan itu sebuah harga mati. Ya tadi mungkin sudah sempat disinggung di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ya kita pun juga sebagai manusia yang biasa gitu ya, kita nggak punya tanggungan sampai harus mati di kayu salib atau sebagainya. Tapi ya ketaatan itu memang hal yang sulit. Tapi Allah sendiri sudah mengajarkan kepada kita secara real. Seharusnya kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan itu justru bukan berpikir tentang diri sendiri, bukan berpikir bagaimana caranya kita merasa nyaman, merasa senang, atau sebagainya, tapi justru kita melihat ada penyertaan Allah yang luar biasa dalam hidup kita, dan itu sudah benar-benar terjadi gitu, benar-benar dikorbankan di atas kayu salib. Jadi lewat renungan pada hari ini, saya berharap masing-masing dari kita menyadari memang dosa itu enak, dosa itu manis. Tapi kita juga harus ingat bahwa dosa itu membunuh kita, dosa itu pahit. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa membenci dosa itu dengan cara taat. Bagaimana kita bisa taat? Jadi mulai dengan kita membenci dosa. Perlu diingat lagi bahwa membenci dosa itu bukan pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Harus ada niat yang besar dalam hati kita untuk benar-benar mau kembali kepada Allah. Dan sekian renungan saya pada hari ini.